Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari pembelajaran dan diskusi kami tentang pelayaran bangsa Belanda dan Inggris kelompok 5. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Firman Dani. Saya Anjini Putri Karasyada. Saya Akbar Yusuf. Saya Jonan Alazanes. Saya Karanata Menjelat. Jadi yang pertama kita membahas pelayaran bangsa Belanda. Tokoh yang pertama adalah Cornelis de Houtman. Orang Belanda yang pertama kali berhasil mendarat di Nusantara adalah Cornelis de Houtman. Tepatnya di Banten pada 27 Juni 1596 dengan rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Belanda sengaja melewati rute yang lebih jauh demi menghindari Portugis yang berkedudukan di India dan Malaka. Selanjutnya ada Jan Pieterszoon sebagai Gubernur Jenderal VOC Kompani. Saya memainkan peran penting dalam memperkuat kekuasaan Belanda di Indonesia. Dia mendirikan Batavia atau Jakarta pada tahun 1619 sebagai pusat administrasi dan perdagangan VOC. Nah, ini adalah pada pelayarannya. Mereka pergi ke destinasi dari Belanda, mereka pergi ke pantai barat, lalu mereka pergi ke Tanjung Harapan, lalu mereka menyusuri lautan dari Samudra Hindia, baru ke bukan belum. Baru mereka pergi ke Selat Sunda, lalu mereka pergi ke Banten. Penjelasan berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai jalur pelayaran yang ditempuh oleh bangsa Belanda. 1. Pantai barat Afrika. Bangsa Belanda memulai perjalanan dari Eropa dengan berlayar melalui pantai barat Afrika. Rute ini membawa mereka melewati Samudra Atlantik dan menuju Tanjung Harapan. Belanda mendirikan pos perdagangan dan benteng untuk mengontrol perdagangan dan sumber daya. Umumnya tidak diterima oleh penduduk setempat dan banyak menunjukkan perlawanan kepada Belanda. Yang kedua, Belanda menuju Tanjung Harapan atau Cape Town. Setelah melewati pantai barat Afrika, mereka mencapai Tanjung Harapan. Tanjung ini terletak di ujung selatan benua Afrika dan menjadi titik awal bagi perjalanan mereka ke timur. Belanda mendirikan stasiun pengisian ulang dan benteng untuk mendukung perjalanan mereka ke timur. Umumnya tidak diterima dengan baik oleh penduduk setempat dan sering melakukan perlawanan terhadap Belanda dan banyak konflik terjadi di sana akibat perebutan SDA dan tanah. Yang ketiga ada Samudra Hindia. Dari Tanjung Harapan, perjalanan dilanjutkan melintasi Samudra Hindia. Bangsa Belanda menghadapi tantangan besar dalam mengarungi samudra ini, termasuk cuaca buruk, gelombang tinggi, dan berbekalan yang terbatas. Keempat, di sini ada Selat Sunda. Setelah melewati Samudra Hindia, mereka memasuki Selat Sunda. Selat ini menghubungkan antara Samudra Hindia dengan Laut Jawa dan merupakan jalur strategis untuk mencapai kepulauan di Indonesia. Yang terakhir di sini ada Banten. Akhirnya jalur pelayaran Belanda masuk ke Indonesia melalui Banten pada tahun 1596. Banten adalah salah satu pelabuhan penting di Pulau Jawa dan menjadi gerbang utama bagi perdagangan dan kolonisasi Belanda di wilayah Nusantara. Awal kedatangan Belanda diterima baik oleh Sultan Baden dan masyarakat setempat. Namun, karena sikap kasar dan sombong Cornelis de Houtman, akhirnya mereka diusir. Mereka menguasai militer dan memonopoli perdagangan rempah-rempah seperti lada. Pada tahun 1598, Belanda kembali lagi dengan sikap lebih baik dan hormat. Akhirnya diterima oleh masyarakat setempat. Jadi selanjutnya ada pelayaran Inggris. Kedatangan Inggris di Indonesia pertama kali pada tahun 1579 oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan rute pelayaran Magellan Samudra Pasifik sampai ke Filipina dan akhirnya menuju ke Ternate.
menetap di Indonesia pada tahun 1604 dan pada akhirnya pada tahun 1811 Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia. Lalu ada rute pelayaran bahasa Inggris dan tokoh-tokoh dalam pelayaran bahasa Inggris. Tokoh pertama itu Sir Francis Drake. Rutenya dari Inggris menuju ke arah barat, berlayar menyusuri Samudra Atlantik, dari Argentina ke Chili, ke Peru, ke Filipina, Ternate, lalu Inggris. Tokoh kedua ada Sir James Manchester dan George Raymond. Rutenya itu dari Inggris ke India, ke Aceh, lalu ke Inggris lagi. Selanjutnya ada Sir Henry Middleton dengan rute pelayaran Inggris, Teluk Verde, Afrika Selatan, Sumatera, Banten, Ambon, dan kembali lagi ke Inggris. Ada juga James Cook yang dimulai dari Inggris menuju Amerika Selatan, Tahiti, Selandia Baru, Teluk Wawa, Timur Australia, Nusantara, dan kembali lagi ke Inggris. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke Kak Dida, berikut coba mulai ke slide yang break. Break. Sebelumnya. Kenapa break? Ada apa yang lupa atas harus. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok kesekian. Saya ingin bertanya, itu kan ada keterangan di pelayaran Inggris yang pada akhirnya pada tahun 1811 Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia. Kenapa Inggris akhirnya mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia? Apakah ada terjadi masalah atau sesuatu yang mengakibatkan Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda? Sekian. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tumpuk aja nih. Dua pertanyaan aja ya, jangan yang banyak. Dulu. Apa? Kameramen ke belakang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Alicia Yunaira dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, tadi di slide yang bagian Banten itu ada Sultan Banten kan ya? Katanya Sultan Banten itu awalnya menolak keberadaan Belanda, terus tiba-tiba menerima kan? Siapa Sultan Banten itu? Terima kasih. Matiin, Mbak?